سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Nah, bila ingin dapat keajaiban ya Bapak Ibu, kita ganti fokusnya nih, jangan ananiah, jangan egois ya, jangan untuk diri sendiri saja, tetapi berusahalah untuk banyak memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain ya, dan kemudian nanti Allah akan datangkan tuh keajaibannya bertubi-tubi. Nah, pada hari ini ya Bapak Ibu kita akan belajar simpul-simpulnya, diantaranya itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, pada saat kita ber-LOP ya, pada saat kita ada punya hajat ya, kita itu tidak sekelas Nabi gitu ya, langsung ujuk-ujuk datang nih rezekinya, tidak gitu ya. Tetapi adalah butuh ada perantara gitu. Karena apa? Pada saat kita LOP kemudian tiba-tiba ada nih, nggak ada sebab, nggak ada akibat, tiba-tiba ada langsung uangnya di meja. Kemudian makanannya langsung ada di meja makan pula, di ruang makan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tentu takut lah, ini siapa yang naruh gitu ya. Tanda tanya banyak. Dan Allah tidak mau seperti itu ya. Allah tidak mau kita itu takut. Allah tidak mau kalau kita gelisah gara-gara ada makanan yang tiba-tiba ada di ruangan itu. Karena apa nih Bapak Ibu? Pada saat diberikan seperti itu, makom kita belum sampai. Nanti yang terjadi adalah ketakutan, kekhawatiran kan. Jadi Allah tidak mau kita khawatir, tidak mau kita itu takut. Jadi akhirnya rezeki untuk kita orang awam itu adalah diberikan lewat ada lantaran orang lain, melewati ada titipan gitu. Karena kita belum siap nih Bapak Ibu, levelnya kita itu masih banyak perisai, masih banyak hijab yang ikhtiarnya untuk kita selalu lepaskan. Seperti halnya di malam hari ini ya, kita berusaha untuk melepaskan perisai-perisai yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Karena pikiran kita itu kita awasi aja gitu ya. Itu aja kadang lepas-lepas Bapak Ibu. Ya, pikiran kita itu kadang kita awasi saja lepas, apalagi tidak diawasi gitu ya. Akhirnya sering gugur nih Bapak Ibu. Nah, di level kita namanya keajaiban adalah maunah, butuh sekali perantara nih Bapak Ibu ya. Dan Allah melalui malaikat Mikail ya, beliau menitipkan ya. Jadi malaikat Mikail itu ada prosesnya di sana. Allah titipkan melalui malaikat Mikail datang untuk kita, yang beliau membawakan ada maunah untuk kita, untuk hadiah untuk kita, dan tidak langsung ada di hadapan kita Bapak Ibu. Jadi dititipkan pada orang lain ini Bapak Ibu ya. Seperti halnya ada di ilmu terumbu karang, ilmu magnet rezeki jurus terumbu karang ya Bapak Ibu. Kita harus tahu nih, ada rezeki dari makhluk hidup lainnya itu juga dititipkan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah belajar di COMR ya, di Arta MR level 2 itu tahu ya bahwa kita mengenal ada ilmu kauniahnya ya, ilmu ayat kauniahnya jerapah ya. Jadi kita melalui ada contoh simbol-simbol gitu ya. Jerapah rezekinya dititip di mana? Ada di pucuk pohon ya. Kemudian kera rezekinya dititip di mana? Ada di pohon pisang. Kemudian ikan itu rezekinya dititip di mana? Ada di terumbu karang. Nah, ketiga makhluk ini Bapak Ibu, ketiga makhluk Allah ini tidak ada yang berani merusak sumber rezekinya. Mereka jaga baik-baik betul-betul nih Bapak Ibu. Ya, maka rezeki mereka itu mengalir deras dari mana-mana. Mereka tidak pernah galau, mereka tidak pernah sedih, ya mereka tidak pernah kecewa. Tiga binatang itu Bapak Ibu, ya mereka berkelimpahan. Tetapi bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan manusia? Kok masih banyak yang galau, masih ada yang sedih, ada yang marah gitu kan? Nah, rezeki kita manusia itu juga dititip Bapak Ibu. Dititip di mana Bapak Ibu? Jadi rezeki kita itu dititip pada mulianya dan bahagianya orang lain karena kita.
gitu kan. Nah, pada waktu kita mau bahagia, maka pada waktu kita rezekinya ingin banyak nih, dilimpahi banyak rezeki, maka kita harus memuliakan ya dan membahagiakan orang lain gitu ya. Tetapi kenyataannya bagaimana nih Bapak Ibu? Ternyata ada orang yang mengejar-ngejar rezeki nih, berangkat pagi ya, kemudian pulang sore, pulang malam gitu ya. Tetapi ternyata semakin rezeki itu dikejar ya, tidak malah dapat gitu Bapak Ibu. Malah kok tambah banyak amanah nih, kenapa gitu ya. Kok malah banyak persoalan gitu ya. Padahal Allah itu sudah gerojokkan rezekinya nih ya. Banyak sekali rezeki itu dititip-titipkan, banyak sekali nih di makhluk hidup yang lainnya ya, ada di orang-orang di sekitaran kita. Seperti halnya ya, seekor cicak aja itu rezekinya itu sudah dijamin tuh oleh Allah. Cicak hanya diam-diam merayap ya, kemudian datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Nah, pada saat manusia sudah bekerja seperti itu siang dan malam, tetapi kok rezekinya kok enggak didapat. Di mana sih letak rezeki manusia? Ada yang menjawab nih, wah di muka bumi gitu kan. Ada yang menjawab seperti itu, rezeki manusia ya ada di muka bumi. Saking luasnya di Bapak Ibu ya, maka ndak pernah cukup sepanjang hayatnya. Dikejar-kejar terus sampai lupa kepada Allah yang maha memberi rezeki. Akhirnya lupa ibadah ya, lupa ada amal, lupa juga untuk taklim dan lain-lain ya. Nah, pada saat kita selalu jadikan orang lain itu bisa mulia dan bahagia karena kita, maka Allah akan gerojokkan rezekinya untuk kita nih Bapak Ibu. Allah sampaikan ya. Jadi Rasulullah sampaikan di hadis riwayat Muslim ya, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara yang lainnya. Kemudian di hadis yang lainnya juga, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, Bapak Ibu, Allah titipkan rezeki manusia itu pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain nih. Maka tugas kita adalah memuliakan dan membahagiakannya nih Bapak Ibu ya. Tapi mengapa nih ada orang yang mengalami ketidakmudahan ya, ada banyak kesulitan, rezekinya ditahan ya. Lalu akhirnya menjadi banyak persoalan nih Bapak Ibu. Nah, pada saat hidup itu belum lapang ya, rezeki belum juga digerojok seperti hujan yang sangat lebat. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, di mana Allah tahan rezeki kita Bapak Ibu? Di mana nih Bapak Ibu ditahannya? Karena kita mengecewakan orang lain. Jadi pada saat kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, Allah gerojokkan nih rezeki untuk kita. Tetapi sebaliknya nih, saat ada orang lain yang kecewa ya dan sakit hati oleh kita, maka rezeki kita pun ditahan. Contoh nih, contoh real ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saat berdagang ya, saat berbisnis, melayani dengan baik ya, mereka repeat order gitu ya. Repeat order kan, kembali lagi untuk berbelanja kepada kita. Tapi coba sebaliknya, kita mengecewakan mungkin, pelayanannya tidak baik bisa jadi ya. Itu secara langsungnya akhirnya menjadi tidak berlangganan apabila kita mengecewakan ya di dalam pelayanan ataupun hal-hal lainnya. Tetapi ternyata Bapak Ibu ada satu sama terhubung ya, yang tidak langsung ada hubungan jual beli seperti itu ya. Ternyata bisa jadi ya pada saat Bapak Ibu bekerja atau Bapak Ibu berdagang, pelayanan ke customer sudah baik nih. Tetapi coba cek Bapak Ibu, ada energi-energi bubur yang terkirim tidak baik kepada orang-orang di sekitaran Bapak Ibu, terutama Triangle Miracle. Atau mungkin setelah Triangle Miracle nih ya, bisa jadi ponaan ya, atau mungkin ada saudara yang lainnya, atau bisa jadi ada tetangga nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pada customer saja yang harus dijaga, tetapi ada energi-energi lain ya
di dalam sekitaran kita, di dalam kehidupan kita, itu jangan sampai mereka terkena ada energi bubur dari kita Bapak Ibu karena merasa terzolimi atas keberadaan kita. Nah, kita itu sering mengejar-ngejar nih, ada surga di luaran sana, tetapi tanpa disadari di rumah sendiri kita abaikan. Nah, mari kita cek Bapak Ibu. Di sini simpulnya kurang lebih Bapak Ibu. Simpul-simpulnya bagaimana kita LOP-nya nanti mudah mewujud ada ya, kita untuk memperbaiki nih ada satu sama terhubung energi yang seperti tidak berhubungan gitu ya. Kerja di kantor ya, kantornya udah lancar nih gitu kan, dapat gajian gitu, tetapi setelah dibawa pulang ke rumah kenapa ndak bisa ada sisa gitu ya, malah minus gitu. Ternyata ada energi-energi bubur yang tidak langsung ada di kantor itu ya, bisa jadi ada di rumah ya, ada di lingkungan Bapak Ibu. Nah, lisan kita ini sering tergelincir menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kita, sering terpeleset ya. Mungkin kita tidak mengucapkan kata tidak baik, tetapi diri kita sendiri kemudian tidak mau berlapang dada memaafkan mereka. Ini pun menjadi perisai untuk diri kita. Maka coba cek nih Bapak Ibu, sepanjang usia kita sekarang ini, lisan kita pernah menyakiti orang tua kita, ayah ibu kita, mari kita cek. Berapa kali itu dulu kita sering menyakiti orang tua? Pernahkah ibu kita pernah meneteskan air mata karena kelakuan kita Bapak Ibu? Saat ini ada ketidakmudahan apa di dalam diri kita? Maka kita cek, tidak hanya di pekerjaan saja yang kita kemudian dicari-cari ketidaktepatannya. Tidak itu saja Bapak Ibu, tetapi ada energi lain ya, ada kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan bisnis pun ini sangat satu sama dan terhubung Bapak Ibu. Cek kembali Bapak Ibu, pernahkah kita tidak peduli nasihat orang tua, bahkan mendebatnya? Kita tidak mau mendengarkan apa yang disampaikannya, padahal kita sudah disekolahkan, sudah dicerdaskan, giliran sudah dewasa kita justru ilmunya dipergunakan untuk memintari gitu ya. Jadi kita kayak sok pintar mendebat orang tua. Nah, coba kita cek Bapak Ibu. Nggak, orang tua nih bisa jadi suami, istri ya, pasangan hidup kita. Nah, di saat kita masih ada melihat tetesan air mata orang tua kita, kita melihat ada orang tua yang tersakiti, maka di sana ada setitik ketidakridhoan orang tua kita. Disitulah Allah pun belum ridho melancarkan rezekinya untuk kita. Ini Bapak Ibu, orang tua. Bapak Ibu yang masih ada orang tuanya, nanti segera Bapak Ibu ya untuk bisa datang ke beliaunya, sungkem minta maaf agar dapat ridhonya orang tua. Otomatis nanti Allah meridhoi Bapak Ibu dengan mudah menggerojokkan rezekinya.